Shalom teman-teman, sore hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan dengan tema Mekar di saat sukar. Dan ini aku juga kayak ngaitin COVID-19 sama waktu kedatangan Tuhan Yesus di tema renunganku kali ini. Kita buka ayatnya di Habakuk 3 ayat 17-19. Meskipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, haji pohon zaitun mengecewakan dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungnya, dan tidak ada lembu-lembu di dalam kandang-kandang. Namun aku akan bersukacita di dalam Yahweh, aku akan bersukaria di dalam Elohim keselamatanku. Yahweh Tuhan adalah kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Dia membuat aku berjalan di atas tempat-tempat yang tinggi. Untuk yang memimpin musik dengan iringan alat musik berdawai. Kita akan hari ini judulnya Mekar di saat sukar. Jadi kata Mekar, di pikiran kita pertama kali apa? Sebagian kita pasti mikir, emangnya benar ya kok Mekar? Nah, sekarang kita akan belajar dan kita akan mengetahui maksud dari Mekar di saat sukar. Kita tahu sekarang kita sedang berada di tengah-tengah kesusahan dunia. Kita sedang terkurung di dalam pandemi COVID-19. Kita juga tahu kita dalam melakukan berbagai aktivitas di dunia ini atau melakukan berbagai aktivitas di sekarang ini sangat sulit dan sangat terbatas. Nah, tapi kita harus tahu maksud dari semua ini itu apa. Jadi maksudnya kita hidup di tengah-tengah pandemi, kita hidup di saat-saat yang benar-benar susah ini. Jadi ada maksud Bapak Yahya yang baik, yaitu maksud Bapak Yahya itu adalah Bapak Yahya mau membuat kita mekar di saat seperti ini. Kita tahu kan masalah pandemi ini tidak pernah kunjung berakhir, walaupun akhir-akhir ini sering terdengar berita kalau angka COVID udah mulai turun sedikit demi sedikit. Tapi kayaknya namanya virus itu kan juga nggak bakal berakhir. Nah, kita juga tahu waktu kedatangan Tuhan Yesus udah semakin dekat. Nah, dengan tanda kedatangan Tuhan Yesus ini, Bapak sudah membuat kita mekar di saat seperti ini. Nah, maksudnya gini, kalian tahu mekar kan? Coba kalian lihat bunga mekar, atau kalian ngelihat istilahnya kayak video-video di YouTube. Biasanya kayak orang yang suka bikin video tentang nanam-nanam gitu kan, pasti kan kayak direkam bukan adegan lah, intinya direkam gitu kan, bunga dari kuncup bisa jadi mekar. Nah, pasti mereka kan dari kuncup dulu, nggak mungkin langsung mekar gitu kan, mereka dari kuncup lama-lama terbuka lebar. Nah, sama seperti kita dulu saat sebelum pandemi kita seperti kuncup. Bisa dibilang kita belum terbuka dengan orang lain untuk menyampaikan firman Bapak Yahweh. Atau kita malu, atau kita nggak tahu apa yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Karena di saat-saat sebelum COVID-19, kita kan pasti dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, jadi nggak tahu apa yang mau kita sampaikan. Tapi di saat kesusahan seperti ini, banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan. Ya, salah satunya tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kita di saat pandemi ini, kita bisa sharing tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin dekat. Nah, kenapa di saat seperti ini kita baru bisa sharing tentang itu? Kenapa nggak di saat-saat kita lagi suka cita, nggak di saat-saat sebelum pandemi ini kita sharing tentang kedatangan Tuhan Yesus? Ya, karena kita sedang berada di tengah-tengah kesusahan dunia. Dan pastinya kita tidak sabar menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Maka dengan itu, kan kita nggak sabar, jadi kan kita juga pengen cepat-cepat masuk ke Jamaim kan. Nah, maka dengan kalian menyampaikan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, kita tuh juga mau teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, itu juga diangkat sama Bapak Yahweh. Nah, jadinya kita sharing tentang Tuhan Yesus, kalau kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat, agar orang-orang yang kita sayangi bisa bersiap-siap dan berjaga-jaga dan
mereka juga mau menerima tiket keselamatan dari Bapak RW. Dan pastinya kita kan berkeluarga nih, terus kita juga berteman, kita bersahabat. Nah, itu pastinya kita nggak pengen pisah sama mereka. Jadinya selama di bumi kita masih bareng, pasti kalau udah diangkat, pas di Syamalim kita juga pasti pengen masih bareng-bareng kan. Nah, kita juga ingin mereka berkumpul bersama kita di Syamalim. Dan sampai di sini semuanya sudah paham kan? Sudah paham. Sudah paham. Sudah paham. Kalau sudah paham, kita cukupkan renungan kita sampai di sini. Sampai memberkati, mari kita tutup dengan doa.